Shalom Elohim, selamat pagi sedang jemaat Tuhan. Di pagi hari ini kembali pastor menyapa kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya akan membaca renungan firman. Kita masih dalam seri bergaul dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Berkata di sini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita lihat ada ketiga hal di sini yang saya mau sampaikan. Penulis Ibrani dikatakan yang pertama, firman Allah hidup. Tidak ada satu buku apapun di dunia ini yang hidup, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hanya ada satu buku di atas segala buku, yaitu Alkitab, yang adalah firman Allah sendiri. Inilah buku yang hidup. Artinya saat firman Allah kita baca, firman ini mampu untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 3:16. Bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Saat engkau membaca firman Tuhan, engkau akan lihat, tiba-tiba kau akan menerima teguran. Firman akan menyatakan kau punya kesalahan dan kelakuanmu akan diperbaiki. Kita diajar. Artinya firman itu hidup. Dan biarlah kita memiliki pergaulan yang dalam, yang intim dengan firman Tuhan. Sehingga kita terus dibentuk untuk menjadi sama seperti Yesus. Yang kedua dikatakan firman Tuhan kuat. Firman Tuhan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan orang percaya. Engkau bisa membangun hidupmu, rumah tanggamu, keuanganmu, masa depanmu di atas firman Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya mau beritahukan bahwa hujan, banjir, dan angin akan melanda hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan ditimpa masalah. Malahan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia ini kamu akan menderita. Tapi setiap orang percaya yang membaca, merenungkan dan melakukan firman, fondasi hidup dan keluarga mereka akan kuat di saat hujan, banjir, dan angin turun melanda. Bagaimana fondasi hidupmu di akhir-akhir ini? Apakah imanmu mulai goyah? Apakah keadaan di sekelilingmu membuat engkau tawar hati dan panik? Ini waktunya engkau berlari kepada firman Tuhan. Firman itu mampu, firman itu kuat untuk menopang hidupmu. Yang ketiga, penulis Ibrani katakan firman Tuhan itu tajam, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Kita lihat di sini bahwa firman menusuk sampai kedalaman jiwa kita, roh dan tubuh. Firman bisa mempengaruhi jiwa. Mungkin saat ini jiwamu tertekan, ada pergumulan yang berat. Atau mungkin jiwamu saat ini mengalami luka, engkau terluka, engkau dilukai seseorang. Dengan perkataan mereka, dengan kelakuan mereka, jiwamu terluka. Atau mungkin saat ini jiwamu tidak merasa tenang. Engkau mau tidur tidak bisa, malam-malam terganggu karena beban pikiran. Atau mungkin ada seseorang yang saat ini jiwamu kosong. Engkau sudah coba segala sesuatu tapi tidak bisa mengisi kekosongan hatimu. Firman Allah saat ini datang dan menjamah jiwamu. Firman juga menusuk amat dalam, yang kedua, dan menjamah roh. Roh adalah tempat di mana Allah berdiam, itu roh kita. Firman Allah mampu menjamah roh atau manusia batiniahmu, membuat engkau kuat dalam iman percayamu, membuat engkau lebih berapi-api untuk Tuhan. Anda tahu api tanpa kayu bakar akan mati. Demikian roh manusia tanpa firman, rohmu akan kehilangan api. Yang ketiga, firman menusuk amat dalam sampai menjamah sumsum dan sendi. Ini berbicara mengenai tubuh. Tubuh manusia dapat dijamah oleh firman Tuhan. Pagi ini mungkin kau punya tubuh sedang sakit. Ada sedang mengalami gangguan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107:20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur. Firman Tuhan
dapat menjamah tubuh seseorang yang sedang mengalami gangguan. Biarlah di hari ini hidupmu dan keluargamu dikuatkan, dijamah oleh firman Tuhan. Bapa dalam surga, saya bersyukur pada saat pagi hari ini bagi setiap pendengar yang mendengarkan suara saya pada pagi hari ini. Engkau yang mengerti kehidupan mereka. Mungkin hari ini ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mengalami tekanan. Saya berdoa firman Tuhan saat ini menjamah kehidupan mereka. Setiap suami, istri, anak-anak muda, remaja sampai sekolah minggu. Firman Tuhan adalah fondasi yang kuat. Sehingga jemaat GPD El Shaddai semakin eksis, semakin kuat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan menjadi penopang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.